Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampitsus merupakan langkah strategis untuk menjaga maruah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah. Meskipun Febri Adriansyah telah resmi mengundurkan diri, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus, termasuk penanganan perkara-perkara besar, tidak akan terganggu. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang, pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi dengan total barang bukti yang disita 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP, lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.000, ulangi 462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound. Kita ya nggak kaget juga ya, artinya kita bisa duga-duga lah karena dari proses yang kemudian dilakukan proses penyidikan, terus kemudian juga kemarin jumpa pers, terus kejaksaan itu menurut kita itu pengen bahwa
persoalan-persoalan pribadi itu dipisahkan dari persoalan institusi, dan kita inginkan juga seperti itu, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah tentu ya, karena kan dari penyidik juga belum mengeluarkan siapa tersangkanya, tapi proses ini kita hargai, kita hormati, dan kita dukung penyidik yang telah melalui proses sejauh ini. Terus kemudian pengunduran ini kan berarti memang ketika kemudian yang bersangkutan itu ya nanti kita nggak tahu ya menghadapi proses hukum ini, maka tidak akan melibatkan institusi kejaksaan. Jadi kalaupun toh kemudian nanti di kemudian hari ada keterlibatan, berarti memang dipisahkan antara institusi dengan pertanggungjawaban pribadi. Itu. Baik. Kemudian Prof. Puji, jika bicara soal siapa penggantinya, misalnya ini kan sudah mundur Febri, kemudian apakah kemudian kejaksaan ini perlu segera menunjuk PLT ataupun langsung saja misalnya pejabat definitif sebagai Jampitsus? Di level layer setelah generasi beliau ini banyak juga yang punya kompetensi, yang saya pikir juga cukup layak untuk kemudian duduk di posisi Jampitsus. Ada beberapa kajati-kajati yang di tipe A itu juga sudah layak untuk di posisi seperti itu, atau kemudian mau pergeseran di antara para jaksa agung muda, yang saya pikir para jaksa agung muda yang sekarang menjabat ketika ada pergeseran juga punya kapasitas yang saya pikir mampu dan punya integritas yang kemudian bisa juga diharapkan. Oke, tinggal tunjuk saja, sudah ada orang-orangnya yang bisa menjabat sebagai Jampitsus ya. Baik, baik. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kita bicara beberapa hari terakhir ini jadi perhatian publik luar biasa gitu ya, dengan jumlah kasus yang sekian, tempat yang sekian digeledah ada 13, kemudian barang buktinya juga luar biasa. Anda melihatnya kemudian sampai akhirnya tadi beberapa jam yang lalu Febri mundur dari jabatannya, seperti apa? Ya, pengunduran diri Pak Febri Ardiansah bagi saya merupakan babak baru ya dari kasus yang sudah berlangsung hampir seminggu ini ya, dengan berbagai macam drama, berbagai macam temuan, berbagai macam fakta ya, dan artinya bahwa kedepannya penyidik dari Polda Metro ya maupun Kota Tipikor gitu ya akan lebih mudah ya ketika melakukan pemanggilan, karena yang bersangkutan kan berarti minimal juga sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari ya untuk bekerja dalam tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ya kasus ini kan yang paling menarik adalah barang buktinya tuh ada. Ya. Ada uang 0,5 triliun lebih, ya, kemudian ada emas 74 kilo. Artinya kasus ini tidak akan bergerak kemana-mana selain kasus ini akan diselesaikan. Nah, saya pikir ya tentu apresiasi juga tetap kita berikanlah kepada Pak Febri ya, karena mengundurkan diri gitu. Artinya sebelumnya kan yang bersangkutan kan kompers ya, masih tetap menjabat ya, masih tetap melaksanakan tugas kata beliau ya, tapi kemudian kan reaksi publik kan juga negatif yang saya lihat itu. Kemudian untuk pembuktian saya pikir dari Kompes Polda Metro Jaya sudah sangat jelas sekali ya bukti-bukti apa yang dimiliki. Kemudian yang paling penting bahwa kasus ini kan selalu berkembang. Dalam kasus pertama yang disampaikan kan hanya terkait dengan suplai batu bara ya kepada PLTU yang diduga merugikan negara 5 triliun. Namun kemudian berkembang ya ke dua kasus lainnya ya, ada Asabri, ada Krakatau Steel, dan ini bagi saya tentu ya menjadi sangat menarik ya, karena penyidik ya mampu untuk bisa mengembangkan kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki, dan inilah menurut saya karena strategi yang cerdas ya dari penyidik ya, begitu sprindik turun langsung melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan secara simultan, pertama di 12 tempat ya, kemudian setelah itu ada satu tempat lagi sehingga menjadi 13. Dan ketika kasus ini ya artinya sudah berjalan on the right track ya, saya pikir sudah tidak bisa lagi misalnya dihentikan atau apapun gitu kan. Kasus ini harus tetap berjalan sampai tuntas, sampai selesai, bahkan sampai ke persidangan. Memang ada yang menarik bahwa tersangkanya kan belum ditetapkan ya, karena memang dalam proses hukum acara yang berlaku saat ini dan sudah ada putusan pra peradilan ya,
termasuk juga putusan MK bahwa seorang calon tersangka itu harus dilakukan pemeriksaan dulu ya sebagai saksi gitu ya. Jadi wajar ketika semalam ya Polda Metro Jaya itu belum menetapkan tersangka bagi saya, karena sekali lagi tentu apapun kegiatan dilakukan harus sesuai dengan prosedur, dan saya pikir profesionalitas juga tetap dikedepankan, apalagi kan masyarakat dalam kasus ini memang viral kemana-mana ya, apalagi terkait dengan temuan-temuan barang bukti gitu ya. Itu bikin heboh itu kemana-mana kan. Ini yang membuat penyidik juga harus berhati-hati gitu, kalau mereka tidak kemudian sesuai dengan prosedur dan sebagainya, ya bisa jadi backfire juga gitu. Semakin viral, semakin banyak yang ngawasi, semakin tekanan buat penyidik ini juga untuk mengungkap kasus ini ya Mas ya. Betul. Baik, kembali saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, dengan sudah terpisahnya dalam tanda kutip Febri Adriansyah dari institusi Kejaksaan Agung, kemudian tadi seperti Mas Yudi bilang kasus ini tidak akan kemana-mana selain akan selesai. Anda melihatnya apakah juga akan seperti itu, atau mungkin masih ada di belakang, misalnya ada saya mengutip pengamat yang kemarin berbicara di Kompas TV juga, bahwa jangan sampai ini menjadi ada deal-deal di belakang, kemudian kasus ini jadinya selesai secara adat seperti itu. Ya, pertama kan begini, kemauan publik itu bisa sejalan, dan kadangkala dalam konteks pembuktian hukum bisa jadi tidak sejalan. Nah, oleh karena itu pilihannya kan, kita mau percaya pada kemauan publik atau percaya pada bukti, alat-alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan untuk kemudian mendukung proses penegakan hukum. Nah, kalau kita orang hukum kan percaya yang kedua. Nah, bahwa alat bukti yang dikumpulkan dan juga barang-barang bukti yang dikumpulkan ini nanti mengarahnya ke siapa. Nah, dia percaya sekali kepada penyidik di Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dari kumpulan alat-alat bukti ini nanti itu uang yang hasil penggeledahan, penyitaan itu mengarah pemiliknya siapa, ya bisa jadi nanti mengarah pada ya keinginan dan euforia publik yang sekarang berkembang, petinggi di kejaksaan misalnya, ya sudah nggak apa-apa, itu berarti kan memang harus kemudian diproses, dan seperti yang sampaikan Mas Yudi tadi bahwa proses ini nanti akan berjalan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan alat bukti yang kemudian dikumpulkan tadi oleh para penyidik. Nah, sepenuhnya lah kita percaya. Kenapa kemudian hari ini penyidik kok belum kemudian mengumumkan siapa tersangkanya? Ya tentu mendasarkan pada prosesi hukum acara yang kita taati ya. Satu, yang kedua juga kehati-hatian. Kehati-hatian itu jangan sampai kemudian nanti justru kemudian di awal pengen kemudian merespon euforia publik bahwa si A yang harus kemudian jadikan tersangka, tapi kemudian justru kemudian backfire, nah itu kan jadi tidak baik. Nah, makanya kita percaya pada apa yang dilakukan oleh penyidik di Kortas Tipikor, dan kalaupun toh kemudian ada oknum di kejaksaan, ya nggak ada masalah. Tetapi bahwa kemudian pertanggungjawaban ini kan sudah menjadi pertanggungjawaban pribadi, bukan lagi kemudian menjadi pertanggungjawaban institusi, dan kejaksaan sudah kemudian juga yang bersangkutan juga sudah menyatakan mengundurkan diri. Itu artinya bahwa pertanggungjawaban itu menjadi pertanggungjawaban pribadi dan tidak akan melibatkan institusi kejaksaan dalam konteks pertanggungjawaban hukum seperti yang kemudian diduga-duga oleh publik. Oke. Kemudian Prof. Puji, dengan adanya kita belum tahu tersangka siapa, dan mungkin Febri juga kita belum bisa bilang dia sebagai tersangka karena belum ada pengumuman dari polisi seperti itu. Tapi ketika melihat kasus seperti ini yang sedang menimpa kejaksaan, seorang yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi gitu di Kejaksaan Agung, Anda melihatnya untuk secara keseluruhan citra institusi maupun juga mungkin kredibilitas institusi di kejaksaan seperti apa, Prof? Ya, kalau kita lihat kan peristiwa-peristiwa seperti ini di Indonesia kan tidak hanya terjadi di kejaksaan ya, di kepolisian juga ada, di KPK juga ada, di pengadilan juga ada. Nah, justru kemudian yang harus kita jaga adalah marwah masing-masing institusi ini. Institusi KPK, institusi kepolisian, institusi kejaksaan, pengadilan, ini yang harus dijaga. Perkara kemudian ada oknum, ya kemudian oknum inilah yang kemudian dibersihkan, begitu saja. Sehingga bahwa berpengaruh apa tidak terhadap institusi, public trust terhadap institusi pasti berpengaruh, tetapi bahwa kemudian harus berhenti sejenak untuk kemudian melakukan evaluasi sistem pengawasan internal, pengawasan eksternal itu diperkuat, itu adalah
kemudian keniscayaan yang harus dilakukan bukan hanya di kejaksaan tapi saya pikir juga di semua. Pemeriksaan, penyidikan ini tidak terlihat sama sekali, di mana proses pengamanan ini juga masih sama saja, di mana yang kemudian hadir di area Kejaksaan Agung ini hanya pengamanan internal saja. Juru kamera Kompas TV, Ricky Sultana akan menunjukkan saudara kepada Anda, kalau pagi tadi saya melaporkan dari pintu area belakang, di mana pintu tersebut merupakan akses yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum ataupun juga media, jurnalis yang kemudian ingin melakukan proses peliputan begitu, dan posisinya tertutup, tidak ada akses bagi kami untuk masuk ke area dalam karena menurut pernyataan dari Kapus Penkum, mengingat ini adalah akhir pekan sehingga memang area Kejaksaan Agung ini tertutup untuk masyarakat umum ataupun juga untuk media. Sementara titik saya melaporkan saat ini berada di area depan begitu, tepat di area di pintu utama, di mana biasanya pintu ini hanya digunakan untuk pintu masuk khusus eselon 1 dan juga eselon 2. Meskipun demikian, kami tidak melihat juga adanya kedatangan dari sosok Febri Adriansyah yang surat pengunduran dirinya ini diserahkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada dini hari tadi, dan sampai dengan saat ini juga belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Agung apakah kemudian akan memberikan pengganti secara langsung atau nanti akan ada PLT yang kemudian mengemban atau melanjutkan tugas-tugas bagaimana proses penyidikan, penyelidikan dan juga penanganan perkara yang saat ini tengah diusut oleh Jampitsus. Ini belum ada nama yang kemudian diserahkan, dan sampai dengan saat ini kami juga tidak melihat begitu sosok Febri Adriansyah ini ada di sekitar kawasan Kejaksaan Agung, baik dari pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini memasuki jam 9 pagi. Dan juga kalau kita lihat bagaimana jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Kortas Polri, ini memang belum ada secara spesifik siapa nama tersangka yang kemudian ditetapkan oleh Polri ataupun juga oleh KPK, karena ini merupakan upaya penyelidikan gabungan begitu ya. Ada banyak kasus yang kemudian mungkin bisa digunakan atau disangkakan kepada tersangka begitu, pasal-pasalnya mulai dari korupsi, gratifikasi, bahkan sampai dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Meski demikian sampai dengan pagi hari ini baik itu dari Polri, kemudian dari KPK ataupun juga bahkan dari Kejaksaan Agung, ini tidak ada pernyataan sama sekali terkait dengan tersangka ataupun juga terkait dengan pasal apa yang kemudian akan digunakan atau disangkakan kepada para tersangka. Sampai saat ini sudah ada total 15 saksi yang kemudian diperiksa, ada pihak swasta, ada sopir, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang memang berjaga atau menjadi penjaga begitu ya di 13 atau 12 lokasi yang sebelumnya sudah digeledah oleh Kortas Polri, kemudian bekerja sama juga dengan KPK. Tapi sampai dengan pagi hari ini, Bremana dan juga saudara, statusnya ini masih merupakan saksi. Artinya sampai dengan pagi hari ini kami juga masih menunggu siapa sebetulnya tersangka dalam kasus ini, apakah memang betul seperti wacana ataupun juga pembahasan begitu di luaran bagaimana kemudian beberapa aset yang digeledah oleh Kortas Polri ini terkait begitu, dan juga sudah dikonfirmasi bahwa salah satu aset seperti misalnya rumah yang ada di Sentul ini merupakan milik dari Febri Adriansyah. Apakah kemudian nama Febri Adriansyah benar-benar terseret dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi, karena kalau bicara soal hukum kita tidak boleh berandai-andai, harus menunggu bagaimana pernyataan resmi, saksi-saksi sudah diperiksa, alat bukti sudah disita. Artinya kalau untuk menetapkan tersangka sebetulnya berdasarkan KUHP yang baru ini sudah seharusnya sudah bisa ditetapkan begitu ketika sudah ada 2 alat bukti. Jadi kita nantikan bagaimana serangan lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh para penyidik begitu ya untuk menetapkan dan juga memburu siapa sebetulnya tersangka yang terlibat dalam 3 kasus mega korupsi yang saat ini tengah diusut oleh Kortas Polri dan juga bekerja sama dengan KPK. Bagaimana? Baik, sejauh ini Putu, apakah ada informasi yang Anda terima soal kapan atau sekiranya apakah Febri akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini?
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Bremana dan juga saudara, bahwa sampai dengan saat ini saksi-saksi yang sudah diperiksa totalnya ada 15 orang saksi, belum ada lagi pernyataan apakah kemudian akan ada proses pemeriksaan terhadap Febri yang salah satu asetnya ini sudah dikonfirmasi begitu ya, merupakan rumah pribadi dari Febri Adriansyah. Apakah kemudian juga akan